Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam hari ini. Kita mulai pertemuan hari ini. Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa semoga malam hari ini teman-temannya sehat semua ya. Kalau misalkan ada yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan, semoga Allah berikan kesehatan, beri ketenangan dan kelapangan hati. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir malam hari ini. Siapa yang kemarin udah ikutan challenge menghidupkan value? Siapa yang ikutan? Yang ikutan boleh kasih reaction-nya dong. Oh, Ami ikutan. Katanya siapa lagi? Siapa lagi yang ikutan? Ya. Oke, Kak Happy ikutan juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya setelah kita menghidupkan value itu. Nah, tapi mungkin beberapa kali gitu ya, bingung nih, value aku kan keluarga misalkan, kemudian setiap hari aku masak, setiap hari aku nemenin anak, apakah itu value aku gitu misal, karena itu udah setiap hari dijalankan menjadi rutinitas, jadinya mungkin nggak ada ini ya, nggak ada semangatnya mungkin gitu ya, nggak ada nilai tambahnya gitu, kenapa segini-gini aja gitu. Nah, makanya sekarang kita akan membahas tentang respon gitu. Kata Teh Intan, ikut Teh, tapi ada kemungkinan nggak sih value-nya salah? Sebetulnya value itu nggak ada yang salah. Boleh aja ya, value itu nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang anggap kita penting gitu. Dan itu nggak ada yang salah, boleh-boleh aja. Kita memilih apapun value-nya gitu. Nah, sekarang aku mau izin share screen. Ajakin ya sayang ya. Ininya kan lagi ini. Barengan ya soalnya. Iya. Bentar. Oke, udah ada Karista, udah ada Kak Devi. Terima kasih sudah hadir. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini nih. Change your response, change your class. Mengubah respons, ubah respon kita dan ubah kelas kita gitu ya. Kelas kehidupan, karena berdasarkan penelitian gitu ya, ternyata kualitas respons itu berpengaruh pada kualitas hidup kita gitu. Nah, sebelumnya nih di pertemuan pertama kita kan udah ini ya, udah sama-sama mengetahui tentang prinsip ke-1 ini, yaitu 100% hidup kita ada di tangan kita sendiri. Kita udah latihan caranya dengan mengambil kendali diri, meyakini bahwa apa-apa yang kita terima, apa-apa yang bisa kita rasakan dalam diri kita itu hanya bisa kita rasakan kalau kita mengizinkan itu terjadi gitu. Bagaimanapun perlakuan orang lain, bagaimanapun keadaan yang terjadi, kalau kitanya jadi pemeran utama dalam hidup kita, kita akan baik-baik aja gitu. Ini kan udah sama-sama ya sepakat. Kita yakini bahwa 100% hidup kita ada di tangan kita. Nah, terus teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang prinsip kedua. Prinsip dari mana ini tuh? Prinsip dari high class response. Jadi ini aku dapat ilmu ini dari Kang Hari Firmansyah gitu.
beberapa kali udah ikutan kelasnya, jadi fasilitatornya, dan yang terakhir itu pas tanggal 3 dan 4 Maret offline gitu, ada kelasnya lagi. Nah, mumpung masih anget nih ya, biar aku makin paham gitu, teman-teman juga mudah-mudahan dapat manfaatnya, maka aku bagikan hari ini ke teman-teman semua. Jadi gini teman-teman, prinsip yang kedua di high class response itu adalah apapun kejadiannya, hasilnya selalu bergantung pada respons yang kita berikan. Ini apakah suara aku jelas? Soalnya katanya internetnya nggak stabil. Yang pertama, lagi yang kedua, lagi atau dan yang ketiga, oke, jelas ya, alhamdulillah. Oke. Nah, maksudnya kayak gimana nih apapun kejadiannya hasilnya selalu bergantung pada respons tuh. Contohnya kayak gini nih teman-teman. Orang-orang Jakarta di sini ada nggak yang orang Jakarta, Cung? Ada orang Jakarta. Di Jakarta kan udah nggak aneh ya, kena macet gitu. happy nih orang Jakarta. Apalagi orang-orang yang kerja di luar rumah, mungkin ya udah terbiasa banget kemacetan di Jakarta. Nah, kalau misalkan lagi macet nih, kan itu bisa sampai 1 jam, sampai 2 jam gitu di jalan. Kalau misalkan setiap hari berangkat kerja, apa? Kemudian kena macet, terus kan responnya itu beda-beda ya orang dalam menghadapi macet tuh gitu. Kenapa sayang? Kenapa kan? Boleh kan? Boleh kan? Boleh tuh. Kata-kata boleh. Mau? Mau barengan? Sok. Sini duduk. Di sini nak. Udah gini. Sini aku bobok. Oke, maaf ya teman-teman, ininya Sakinahnya lagi agak demam. Jadi rada olo-olo. Oke, nah ini kan kejadiannya sama ya teman-teman, kejadiannya itu adalah macet, tapi responsnya itu beda-beda. Ada misalkan orang yang ketika kena macet tuh, ada yang marah-marah gitu, marah-marah, terus mencet-mencetin klakson, nggak sabaran, ada yang kayak gitu responnya. Kemudian ada juga misalkan ketika kena macet itu ada yang membuka Al-Quran, baca Quran, kemudian ditutup lagi Qurannya, dibuka lagi, dibaca lagi, dan itu tuh ngapalin gitu ya, ngapalin Al-Quran misalkan gitu. Kemudian ada juga yang ketika macet tuh nyanyi-nyanyi gitu. Kemudian ada orang yang keempat misalkan ketika kena macet tuh karena dianya naik taksi gitu ya, argonya jalan terus, dianya panik gitu kan ya, macem-macem banget ketika orang-orang merespon ketika macet. Nah, kira-kira jika kelima orang ini setiap hari kena macet, kemudian melakukan hal tersebut, kira-kira hasilnya berbeda nggak? Orang yang marah-marah setiap hari kena macet, kemudian dia marah-marah, emosi, 5 tahun yang akan datang kira-kira kayak gimana tuh? Berbeda. Gimana? Beda ya, nah itu yang berbeda karena yang marah-marah terus kira-kira hasilnya apa tah? Nggak maksimal kan? Nggak maksimal, iya. Karena dia selalu melihat sesuatu dengan negatif. Jengkel katanya. Ya. Terus yang suka baca Quran, yang suka ngafalin Quran ketika kemacetan, kira-kira 5 tahun yang akan datang kayak gimana tuh?
Oke, hafal Quran, jadi hafiz Quran ya. Selanjutnya orang yang ketiga yang setiap kemacetan dianya nyanyi-nyanyi itu gimana? 5 tahun yang akan datang. Jadi apa ya kira-kira? So, saya jadi penyanyi merenya ikutan Indonesian Idol mungkin. Iya, jadi penyanyi. Kemudian yang satu lagi, oh ada 4 ya ternyata. Yang keempatnya misalkan setiap naik taksi dianya panik, 5 tahun yang akan datang gimana tuh? Panik terus setiap hari. Bisa stres ya teman-teman. Nah, itu bisa ikut ajang pencarian bakat buat yang nyanyi-nyanyi terus. Iya, stres. Nah, itu kan kejadiannya sama ya, teman-teman. Tapi karena responnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda gitu. Begitupun dengan teman-teman yang ada di sini, ada 13 orang ya, di luar aku gitu. Kita sharingnya sama, orang yang menyampaikannya sama, slide materinya sama, tapi hasilnya akan berbeda gitu. Mungkin pas ngedengerin ada yang responnya ngomong apa sih tepus pate gitu, mungkin ada yang ketika mendengarkan aku sharing ini ada yang antusias gitu, atau mungkin ada yang sambil nyambi gitu, ada yang sambil ngapain, dan itu hasilnya pasti akan berbeda gitu meskipun kejadiannya sama. Gitu ya teman-teman, apakah udah oke sama prinsip kedua ini? Sudah meyakini bahwa apapun kejadiannya hasilnya selalu bergantung pada respons yang kita berikan? Udah oke? Oke ya. Sip. Apa saya? Nah, sekarang teman-teman aku mau membagikan tangga respons. Jadi ternyata respons-respons yang sering kita lakukan gitu ke anak, ke suami, ke rangernya, ke membernya gitu. Itu ternyata ada tingkatannya, teman-teman. Nih, coba ya aku kasih contoh. Jika kita seorang istri nih, perannya seorang istri, kemudian istrinya itu selalu nyiapin pakaian buat suaminya. Itu keren atau enggak? Nyiapin pakaian suaminya, misal. Itu keren nggak kira-kira menurut teman-teman? Boleh di chat ya. Keren, kata Ami keren. Kalau kata yang lain gimana? Keren nggak? Keren, kata Kak Happy. Biasa teh, cina kata Kak Okta biasa. Kalau kata yang lain gimana? Oke. Nah, ternyata teman-teman, ternyata menyiapkan pakaian untuk suami, kalau perannya kita sebagai istri, ternyata itu tuh expected. Expected itu yang seharusnya. Jadi belum keren, karena memang harusnya juga seperti itu. Ada apa? Udah. Hijau. Anak kecil nggak boleh nonton ini lihat hijau boleh. Ya udah di sini duduk, ambil kursinya tuh biar duduk di sini. Biar enak kita lihat. So. Oke. Ternyata kalau yang contoh yang tadi itu tuh memang seharusnya kita lakukan seperti itu gitu teman-teman. Nah, aku mau share tahapan-tahapan respons ya. Ada basic ya. Basic itu hal dasar, jadi ketika menjalankannya itu nggak ada nilai tambahnya, lempeng aja. Dan bisa jadi orang yang mendapatkan respon ini tuh malah kesel gitu sama kita. Itu yang basic. Kemudian yang expected. Expected itu yang seharusnya dilakukan. Ketika orang mendapatkan
respon yang expected ini mereka senang gitu. Mereka senang ya. Kemudian yang ketiga ada desire. Desire itu respons yang diharapkan oleh penerima respon gitu. Orang-orang yang menerima respons desire ini mereka akan bersyukur. Wah, bersyukur banget aku misalkan punya istri kayak Kak Devi, bersyukur banget aku punya leader kayak Ami, misalkan gitu. Itu adalah level desire. Kemudian yang keempat ada level wow surprising. Wow surprising itu mengejutkan. Yang mengejutkan. Kalau misalkan ini ya kata kuncinya itu kenapa bisa mengejutkan gitu? Karena dalam setiap responsnya dia selalu berpikir what's new, apa yang baru ya, what's next, apa yang selanjutnya biar ada yang baru. Kemudian what's the better, apa yang lebih baik dari yang sekarang aku lakukan gitu. Itu level yang was surprising. Dan kemudian ada level unbelievable. Unbelievable ini yang luar biasa gitu. Diamnya juga udah menginspirasi orang banyak gitu kalau yang unbelievable ini. Itu ya teman-teman. Jadi ada basic, expected, desire, was surprising, dan unbelievable. Itu ya. Nah, yang tadi yang disampaikan bahwa kualitas tangga respons sayang. Tadi namanya adalah tangga respons. Kalau di teman-teman jelas nggak? Di yang lain jelas nggak suaranya? Putus-putus? Oke. Di yang lain gimana? Oke, ada yang jelas, ada yang putus-putus ya. Mungkin yang putus-putus jaringannya kurang oke kali ya. Oke, ini aku liatin lagi nih ininya. Slide-nya. Ada basic, hal dasar. Kalau expected itu kata kuncinya memang seharusnya dilakukan. Kemudian ada desire, itu yang diharapkan. Mau surprising itu mengejutkan. Dan yang ketiga, unbelievable. Nanti kita akan latihan ya, gimana caranya. Gimana caranya membuat desain wow response. Nah, setelah kita meyakini ada prinsip-prinsip HCR yang tadi ya, yang pertama 100% hidup kita ada di tangan kita, kemudian yang kedua, apapun kejadiannya, hasilnya selalu bergantung pada respons yang kita berikan. Nah, udah mempercayai itu, kita selanjutnya bagaimana mendeliver HCR ini, gimana bisa high class response tuh, gimana caranya ketika kita menghadapi berbagai kejadian, kita bisa meresponnya dengan high class gitu. Nah, caranya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, taken off ini ambil jeda gitu. Ambil jeda tuh maksudnya ketika kita dihadapkan dengan kejadian, kalau misalkan kita langsung merespons, kitanya misal lagi marah, kitanya lagi kesel, itu biasanya respons yang keluar itu kurang baik gitu. Bisa-bisa kita ngasih responnya basic terus. Nah, tapi kalau misalkan kitanya ambil jeda, kita pikir dulu, kita olah dulu, kita pikirkan dulu kejadian ini gitu, gimana cara meresponnya, itu bisa lebih baik. Kita di sana dulu boleh? Makan dulu keju. Nah, kemudian yang kedua, mendesain wow response. Jadi respon yang tangga tadi itu kita bisa pakai untuk
berpikir gimana caranya supaya respon kita itu bagus gitu. Nanti kita akan latihan ya menggunakan yang kedua ini. Nah, yang ketiga itu communicate it. Setelah kita membuat desain low response, kita juga perlu komunikasikan apa yang udah kita buat ini ke customer kita gitu. Jadi gimana? Jadi teteh maunya lagi dipakai. Kenapa? Cuma tidak HP kata teteh. Nanti udahnya ya. Bentar ya, teman-teman.
Oke, teman-teman ada yang pakai laptop nggak? Atau pakai HP juga nggak apa-apa? Ada yang bisa bantuin share screen? Bentar. Teman-teman ada yang bisa bantu share screen? Jangan ditutup, aku bilang. Terus ini yang bisa mati sayang. Nggak usah ya tete ya. Iya sebentar. Bentar ya. Bentar ya. Ada yang bisa bantu share screen? Ami bisa nggak Ami? Aku jadiin co-host, aku kasihin ininya. Iya sebentar. Ini aja nih, kan aku kasihin ininya, aku kasihin linknya, link Canva, terus tinggal klik share screen. Kamu bisa diam nggak? Teh Ocha, halo Teh Ocha. Teh Wulan. Boleh ya, coba ya. Minjetnya sebentar. Mau dikasihin dulu linknya. Aku udah share ke WA ya, Teh Nur Amanah, terus aku Dengan Bunda. Oke, bentar ya. Saya kuotanya tuh cuma buat Zoom sama sosmed doang. Kalau buka Canva di media sosial internet kayak gitu aja ya, bisa sama teh. aja. Bentar. Iya. Bener ya teh. Soalnya kuota akhir bulan. Sebentar. Sama Teh Ocha aja ya, aku jadiin dulu fokus. Oke, sebentar. Kecilin teh suaranya teh. Udah jadi co-host ya Teh Ocha, linknya yang tadi di grup. Tadi tuh sekarang mau yang slide. Oke.
Di sana. Oke, bentar. Tadi slide ke-8 kayaknya Teoca. Nanti slide-nya aku bagiin ya di grup. Kalau mau nyatet nanti boleh dilihat lagi aja. Mau apa sayang? Mau apa lagi? Jauh lagi? Oke. Nah, bentar ya, dari Teh Ocha ya. Assalamualaikum. Iya, nggak apa-apa. Ini ada ini dulu, dicari yang teman. Oke, yang ini Teh slide 8. Nah, setelah ini. Oke, Hep, sampai sini. Sampai apa peran kita? Boleh di landscape-in, Teh Ocha? Nah, sip. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya ke sini ya. Peran apa yang kita miliki dalam hidup? Kalau misalkan aku perannya yang pertama seorang istri, terus seorang ibu, aku itu seorang anak, aku seorang ranger, aku seorang tetangga, aku juga seorang adik, aku seorang admin grup WA misalkan. Kemudian aku juga perannya sebagai leader gitu. Aku juga perannya sebagai owner dari toko buku misalkan kayak gitu ya. Nah, teman-teman silakan tuliskan peran apa aja yang teman-teman emban gitu ya di hidup ini gitu. Ada berapa boleh ditulisin? Tulisin gini misalkan peran Puspa 1 apa, 2 apa, tapi jangan di ini ya. Dalam satu chat gitu biar ketahuan setiap orang tuh perannya tuh ada berapa sih. Kayak gini misal. So, kalau Kak Devi itu sekarang perannya apa aja? Jadi seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang kakak, seorang guru. 5 ya. Terus ada apa lagi? Peran lainnya apakah betul cuma 5? Sebagai hamba Allah yang pasti yang utama. Apa lagi? Abdillah. Sebagai tetangga ya. 7 tuh udah 7. Tetangga, sebagai tetangga. Sebagai pemimpin. Oke, pemimpin ya. Pemimpin baik buat diri sendiri. Oke, ternyata ada 9 perannya. Oke, siapa lagi yang mau buka mic-nya? Teh Intan perannya apa aja, Teh? So, siapa yang bisa buka mic? Nih, Kak Okta, hamba Allah, istri, ibu, pegawai, dan anak. Oke.
Nah, ternyata teman-teman setiap orang itu perannya banyak ya, dan setiap peran itu punya tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Boleh di slide selanjutnya, Teh? Nah, punya fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri. Kalau misalkan fungsi itu, contohnya kalau misalkan kita seorang ibu nih, fungsi seorang ibu kira-kira apa aja ya? Misalkan jadi madrasah pertama buat anaknya, misal membesarkan anak, kemudian apalagi kira-kira fungsi seorang ibu. Nah, apa bedanya fungsi dan tugas? Kalau tugas itu ada waktunya gitu, ada rentan waktunya. Biasanya bisa di mudahnya gitu bisa di ada waktu misalkan dari pagi sampai malam tuh ada ininya, ada waktunya. Misalkan tugas pagi-pagi bangunin anak, kemudian bikinin sarapan, kemudian bacakan buku, misal nemenin anak main. Nah, itu tugas gitu. Jadi tugasnya itu kalau tugas jadi ada rentang waktunya dari jam 1 sampai jam 2 ngapain, misalkan dari jam 2 sampai jam 3 ngapain gitu. Tapi kalau fungsi itu lebih ke buka, lebih ke lama ininya waktunya gitu. Gitu ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi perbedaan fungsi dan tugas tuh kayak gitu. Ocha boleh next slide selanjutnya. Nah, contoh ya ini ya. Istri. Kan setiap peran itu punya customer-nya. Kalau misalkan istri, customer-nya berarti siapa? Suami. Berarti customer-nya siapa? Kalau suami, kalau jadi ibu berarti customer-nya anak. Terus kalau misalkan jadi leader, berarti customer-nya siapa? Berarti customer-nya ibu dan ayah kita gitu. Nah, ini contoh-contoh tugas seorang istri nih, membangunkan suami, membuat sarapan, membuat minuman, nyiapin baju kerja, nyiapin bekal, mendoakan suami, mengingatkan jadwal hari ini, mencuci baju. Halo, halo. Suara aku udah ada lagi? Tadi kayaknya keputus. Udah. Udah ada ya? Oke. Oke, selanjutnya Teh Ocha. Nah, ini namanya adalah yang tadi karena setiap peran itu punya tugas dan fungsinya gitu ya. Fungsi itu yang tadi yang bisa dituliskan dari pagi sampai malam tuh ngapain aja gitu. Nah, itu bisa disebutkan. Sekarang teman-teman kita mau mencoba untuk kita membuat transaction point seorang seller atau army gitu. Contohnya dulu aku jelaskan. Misalkan ketika perannya sebagai istri nih, pagi-pagi tuh ngapain aja? Oh, membangunkan suami, kemudian membuat sarapan, membuat minuman, menyiapkan baju kerja, menyiapkan bekal, mendoakan suami, mengingatkan jadwal hari ini, mencuci baju, menyambut suami kerja, dan menemani tidur, katanya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan jadi seller atau army nih, kira-kira
Transaction point-nya apa tuh? Dari pagi sampai malam tuh kira-kira kerjaannya apa aja ya? Boleh? Ini dibantu aku ngerjain kayak gininya. Apa tuh kira-kira? Kalau pagi-pagi Posting. Gimana? Boleh di chat, boleh di ini juga ya. Boleh di open mic juga. Pindah. So, kalau perannya jadi ARMY, tugasnya apa aja, teman-teman? Halo? Ini pada ada? Ngiklan teh. Iklan. Pagi-pagi langsung iklan, langsung posting. Kita urutin ya. Kita urutin dari pagi sampai malam. Kira-kira setiap pagi teh suka ngapain gitu. Sebelum posting ngapain dulu? Biasanya ada sapa pagi ya dari rangernya. Baca dulu. Nah, berarti ngapain tuh? Iya. Tugasnya baca sapa pagi misalnya. Kemudian habis dibaca, merespon sapa pagi gitu. Yang selanjutnya, yang ketiganya, misal kan di sapa pagi ada konten tuh, terus selanjutnya memposting bahan promosi atau iklan gitu. Selanjutnya, nah dari Ami nih, sapa pagi, respon sapa pagi, share story, reply story calon customer, misalkan. Habis itu nge-follow up customer gitu ya. Follow up customer, habis nge-follow up customer, closing, list di grup, misal gitu. Nah, ternyata, apa saya? Udah. Nah, ternyata teman-teman ya, tugasnya ini tuh banyak ya, tugasnya seller dan ARMY itu banyak gitu. Oh iya. Nah, selanjutnya, oke, Kak Devi, makasih. Teh Ocha boleh selanjutnya, Teh. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat perception point-nya gitu. Dari yang tadi, dari yang seharian dari pagi sampai malam itu kan tadi ada beberapa ini ya, ada beberapa poin gitu. Nah, di sini di contohnya itu kita memilih kita akan membuat desain wow response menyambut suami pulang contohnya nih. Nah, ini kan ada basic, expected, desire, dan wow surprising. Basic itu hal yang dasar banget tanpa ada apa tadi tuh, tanpa ada nilai tambah apapun kayak gitu. Wow surprising itu yang ada nilai tambahnya, what's new, what's next, what's the better gitu. Nah, contoh nih ya teman-teman, itu mulainya dari yang halo, tes. Oke, udah ada lagi ya suaranya. Nah, ini ada basic, expected, desire, dan wow surprising. Nah, basicnya ketika kita menyambut suami pulang, kita membukakan pintu, kemudian langsung nyodorin masalah, kemudian pasang muka wajah berminyak, masih pakai daster bolong, rumah berantakan, anak belum dimandiin, masakan belum siap, dan belum ada makanan. Itu yang seharusnya kayak gimana sih kalau nyambut suami pulang gitu. Memberi minum, kemudian gimana hari ini ditanyain dengan senyum, penampilan rapi, wangi, rumah bersih, makanannya sudah siap, tasnya dibawain, kayak gitu ya. Kemudian
membawakan tas, nyiapin baju ganti, mendengarkan cerita suami, nah gitu, expect. Iya, sama-sama ya, ini juga aku reminder buat diri aku sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya desire. Desire itu yang diharapkan. Nih, suami pulang tuh kira-kira yang diharapkannya apa ya? Oh, disiapin masakan kesukaannya, cipika-cipiki, pakai baju seksi, cenah adeuy. Apa saya? Kemudian disiapin air hangat untuk mandi, dipijitin, siapin aromaterapi di kamar. Banget ya, pasti suami kita bersyukur ini punya suami kayak gini gitu. Punya suami, punya syukur. Yang surprisingnya kayak gimana nih ketika menyambut suami pulang? Kasih kado kesukaan, misal menawarkan bantuan, dibuatin jamu, menyiapkan air hangat dan aromaterapi, dikasih bunga. Wow, mengamankan anak-anak, mengajak duluan naon coba membuat kamar dengan suasana yang romantis. Nah, teman-teman kalau misalkan menyambut yang surprising ataukah ternyata menyadari bahwa selama ini masih basic atau udah desire? Teman-teman di mana boleh komen dong. Nih, kalau Ami melakukan expected aja buat suami, kayak wow surprising saking jarang. Misalkan udah ngerasa aku udah oke kok menyambut suami, ternyata kalau misalkan ada ini tuh, ternyata kalau misalkan dipretelin kayak gini gitu ya, dimasukin ke tangga respon, boleh jadi kita tuh masih basic, atau boleh jadi kita tuh udah expected gitu. Makanya kualitas hidupnya juga masih begitu-begitu aja. Boleh jadi karena responnya kita tuh misalkan basic terus gitu. Jangan heran kalau kitanya kalau misalkan hidup kitanya lempeng-lempeng aja karena kita responnya masih basic nih, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, ini tuh bisa banget digunakan untuk berbagai peran kita. Apakah kita seorang ibu, seorang istri, seorang anak gitu, seorang seller, seorang army. Kita tuh bisa menilai diri sendiri gitu. Sebelum ditilai orang lain, kita bisa menilai diri sendiri. Ketika kita merespon sapa pagi dari rangernya, apakah basic, expected, desire, atau surprising gitu. Misalkan kenapa ya aku tim aku nih jara rempling gitu, tim aku anyep banget, tim aku grup aku misalkan sepi banget. Nah, kita boleh melihat diri kita sendiri ketika kita di dalam grup, apakah kita basic, expected, atau desire gitu. Karena kalau misalkan kitanya misalkan di grup rangernya aktif, nah itu tuh insya Allah grup binaan kita juga aktif gitu. Kayak gitu teman-teman, kebayang cara cara ngerjain ininya nanti sama aku dikasih ininya ya, dikasih formatnya. Teman-teman sebagai seller mau latihan yang mana dulu nih? Apa saya? Ada nge-reply sapa pagi, terus apalagi Cina, bentar ya, aku lihat dulu chatnya. Kita latihan ini ya, kita latihan bikin. Mau diapain? Cabut? Boleh. Kasih respon, bikin status, mau follow up customer, mau yang mana yang kita bikin ini? Yang kita bikin perception point-nya, boleh menarik dari berbagai tugas. Seller dan army. Mau apa yang kita perception point-kan? Apa sok yang menarik? Nah, ini yuk kasih respon ini ya, kasih respon sapa pagi ya. So, teman-teman, kira-kira basicnya kayak gimana tuh?
ngasih respon sapa pagi rangernya. Yang basicnya itu gimana coba? Ini dulu ya, satu-satu ya. Kasih emot. Kasih ini aja, kasih reaction aja. Oh, enggak balas chat. Kasih reaksi. Basicnya itu enggak balas chat. Atau enggak yang kedua ngasih ini doang, ngasih emoticon doang misalkan gitu. Terus apa lagi tuh? Ngasih reaction doang. Ngasih reaction doang. Kalau expected-nya yang seharusnya kayak gimana sih ketika kita dapat sapa pagi dari rangernya? Yang seharusnya apa tuh? Dijawab salamnya. Terus apa lagi? Diketik pakai ketikan sendiri. Jawab salam dan tanya balik. Cina oke. Terus apa lagi? Minimal jawab salam lah ya. Cina. Iya. Menurut teman-teman jawab salam itu basic atau expected? Basic atau expected kira-kira? Oke. Expected yang seharusnya. Oke ya, ini tuh bisa beda-beda teman-teman. Pendapat tiap orang tuh bisa beda-beda. Kemudian, apalagi expected-nya yang seharusnya ketika kita dapat sapa pagi tuh ngapain lagi? Udah? Cukup? Selanjutnya, desire yang tanya kabar teman-teman lainnya. Oke. Kita naik lagi ya, naik kelas lagi nih kita. Desire-nya yang diharapkan tuh kira-kira apa ya ketika balas sapa pagi ranger? Jawab salam, terus dibahas. Kan biasanya kan papa gitu suka mengangkat suatu isu atau lagi ceritain apa gitu. Nah, dibahas lagi. Oke, bagus. Gitunya, dikomentari gitu, dikomentari. Sip. Mengomentari sapa pagi, cina gitu ya. Oke, terus apa lagi teman-teman? Ada lagi kah yang lainnya? Atau udah cukup? Itu yang diharapkan ya, iya benar. Oke. Selanjutnya yang desire. Udah ya. Selanjutnya yang wow surprising. Oke, kira-kira yang wow surprising apa ya? What's new, what's next, what's the better itunya tuh. Kata kuncinya tuh itu gitu. Iya, betul Kak Devi. Ayo dipikirkan. Ini tuh memang makin atas tuh makin ini ya, makin menantang gitu. Kira-kira ngapain lagi ya? Yang wow surprising-nya gitu. Yang kira-kira bikin rangernya teh senang, bikin teman-teman di grup yang lainnya tuh senang gitu. Apa tah? Kira-kira. Gimana? Misalkan sharing ini ya, sharing bikin konten, share konten dari isu yang diobrolkan. Nah, itu kan bagus ya, teman-temannya terbantu dengan konten yang dibuat, gitu. Rangernya senang, diri sendirinya juga senang, menawarkan bantuan ranger dengan bikin konten, gitu. Iya, keren banget. Jadi ketika ada share sapa pagi, terus kita langsung nyiapin konten dan kita share ke grup, itu tuh bisa jadi hal yang wow surprising gitu. Terus misalkan kita sharing tentang apapun gitu ya, kita nulis apa, berbagi gitu. Itu boleh banget ya teman-teman. Nah, selama ini ketika balas sapa pagi,
Teman-teman udah di level mana nih? Udah di level mana kira-kira? Dari basic, expected sampai desire kayaknya pernah tes. Tapi kalau wow surprising, Oke, nggak tahu ya gimana ya, Cak. baru sih katanya oke. Ada yang pernah, ada yang expected, kemudian ada yang desire, ada yang ini ya, setiap orang teh ada yang apa ya, berbeda-beda gitu ya. Ada lagi semangat misalkan bikin konten, kalau enggak ya enggak. Nah itu tuh kita perlu ingat sama prinsip yang tadi gitu, apapun kejadiannya hasilnya selalu bergantung pada respon yang kita berikan. Kemudian level kualitas hidup itu bergantung pada kualitas respon juga gitu. Maka perlu kalau misalkan mau naik kelas, misalkan ya dari seller pengen jadi army, boleh diperhatikan ininya, level responnya gitu. Dari setiap tugas-tugasnya, dari army pengen jadi ranger, nah boleh diperhatikan juga kayak gitu. Sampai sini kebayang teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini boleh? Teh Ocha boleh di off aja ininya, sharing screen-nya. Makasih ya Teh Ocha. Boleh Kak Devi kalau mau nanya. Aku mau nanya gini, kadang kan kita nggak bisa, kita ngasih respon nih ya, respon yang istilahnya respon yang positif gitu. Kalau misalkan seandainya kayak saya nih, saya sendiri kayak kemarin Sabtu itu full kan, maksudnya ada kegiatan di sekolahnya Umar, market day gitu, dari pagi sampai siang tuh bener-bener menyita waktu gitu. Jadi ketika ada sapa pagi gitu, terus jurnal syukur gitu kan, baca itu hanya baca gitu, karena situasinya nggak bisa untuk merespon. Nah itu apakah kita termasuk yang basic ya kalau kayak gitu ya? Maksudnya pengen bales tapi tuh di situasi yang pada saat itu tuh nggak bisa benar-benar gitu. Jadi ya udah los aja, los aja. Padahal sebenarnya pengen ikutan gitu. Nah itu tuh kalau kayak gitu termasuk yang paling basic ya. Di saat situasinya nggak memungkinkan gitu. Iya. Jadi mah pasti udah tahu jawabannya gitu ya. Udah tahu ya jawabannya ya. Iya, kalau misalkan berdasarkan yang tadi memang basic gitu. Jadi gini, karena kita manusia, kemudian kita multi peran kita banyak banget gitu ya. Kita tuh perlu punya prioritas gitu. Kira-kira mana yang akan kita prioritaskan gitu. Tadi kan perannya banyak banget ya. Ada yang satu orangnya 8 gitu, ada yang 9, ada yang 5, ada yang 6 gitu. Memang meskipun kalau menurut teorinya mah perlu optimal dalam setiap peran gitu, tapi pasti ada peran-peran yang kita tuh lemah di situ gitu. Nah maka teman-teman nih ketika jadi seller, ketika jadi army, ketika jadi ranger, boleh ditentukan apakah ini akan aku prioritaskan atau enggak gitu. Apakah ini tuh mendekatkan aku ke jannah atau enggak gitu. Kalau misalkan sekiranya enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu dikerjain, ngapain gitu. Kalau misalkan sekiranya kalau sekiranya itu tuh bermanfaat gitu, membangun hubungan baik dengan teman-teman di grup WA Sakinah itu baik misalkan ya, ya boleh disempatkan gitu meskipun sedikit kalau mau ngasih level respon yang lebih tinggi gitu. Itu pilihan masing-masing ya. Aku juga kan nggak tahu gitu. Aku juga memahami setiap orang itu punya prioritas sendiri-sendiri, punya peran sendiri-sendiri gitu. Jadi ini mah kembali ke teman-teman gitu.
Gitu Kak Devi. Jadi karena sekarang tahu nih, oh ternyata selama ini aku basic gitu. Misalkan itu pantas aja aku teh asa kurang ada manfaatnya, kurang dapat manfaat dari grup misalnya karena ternyata aku responnya selama ini masih basic. Hayu ditingkatin ke yang expected misalkan kayak gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus Teh kalau misalkan nanya lagi ya, kalau misalkan meresponnya terlambat itu apakah masih termasuk basic ya? enggak dong. Ya enggak Maksudnya apa-apa itu mah. enggak di pagi hari itu, Enggak apa-apa, enggak harus di pagi hari tapi sebetulnya. maksudnya meresponnya di malam hari gitu. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, justru yang enggak sama Oh, sekali merespon itu kita bisa-bisa lebih rendah daripada basic, bisa jadi kriminal gitu. Kriminal tuh maksudnya kalau di grup WA mah kita tuh di situ ngapain gitu, diem doang, nggak menyambung silaturahmi gitu. Nih, kata Teh Intan, aku merasa semua basic di setiap peran aku, semoga bisa lebih baik lagi, amin ya. Jadi di sini tuh teman-teman bukan berarti aku udah keren gitu. Ini aku hanya berbagi aja, teman-teman ada loh ternyata tingkatan respon tuh gitu supaya kita bisa sama-sama naik kelas. Nah, Teh cari wow surprising di setiap perannya gimana caranya gitu pertanyaannya ya. Jadi teman-teman kita tuh nggak bisa langsung tiba-tiba wow surprisingnya kayak gimana ya, nggak bisa kayak gitu. Kita tuh akan kesulitan kalau tiba-tiba langsung loncat ke atas gitu. Makanya tadi sama aku dikasih contoh dari bawah dulu, dari basic dulu. Misalkan ketika nemenin suami makan. Oh mau minum, cina bentar ya teman-teman. Oke lanjut ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi nggak bisa langsung loncat ke wow surprising. Tapi kita kalau butuh gitu boleh dituliskan kayak tadi tahapannya basic dulu. Basicnya ketika menyambut suami pulang kayak gimana ya. Kemudian expectednya kayak gimana ya. Desire-nya kayak gimana ya. Itu baru nanti kita tuh akan menemukan, oh wow surprisingnya kayak gini gitu karena kita udah melewati tangga yang bawah-bawah dulu gitu ya Teh Intan. Banyak wawasan ilmu pengetahuan. Nah, itu ya jadi dari bawah dulu. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nanti aku kasihin slide-nya ya. Tadi kan kata kuncinya yang wow surprising apa tadi itu kalau nggak salah ada 3 ya. Itu membiasakan Yang menjadikan supaya surprising itu menjadikan hal-hal yang wow surprising kakak. Wow surprising mah buat terjadi selalu memikirkan apalagi yang selanjutnya, apalagi yang baru, dan apalagi yang lebih baik dari ini. Jadi selalu ada yang baru. Kalau unbelievable yang paling tinggi itu tuh menjadikan wow surprising sebagai kebiasaan. Jadi kita bakal terus sini ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah ada yang merasa malam hari ini udah belajar? Boleh kasih reaksinya. Ada yang dapat insight kah? Nih, yang wow surprising itu
What's new? What's next? What's the better? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi wow surprising itu selalu nyari yang barunya apa ya kira-kira gitu. Terus selanjutnya apa lagi ya yang bisa aku kerjain gitu. Terus yang lebih baik dari kemarin apa ya gitu. Nah, dari sini semoga kita tuh bisa menilai diri sendiri. Kita udah ada di level yang mana dalam menjalankan peran di berbagai hidup kita gitu. Udah teman-teman, sudah paham semuanya? Boleh, sok, Teh Intan mau nanya apa? Semangat Teh. Boleh dibuka. Kata Karis, kita banyak pembenahan, betul PR-nya dari setiap peran, bukan cuma bangun pagi sampai malam aktivitas tanpa sasaran, tanpa target. Misal buat kesalahan, udah mau naikin gitu ke expected, terus kemudian balik lagi ke basic, ya nggak apa-apa, namanya juga manusia gitu ya. Kita tuh sekarang nih malam ini udah menyadari bahwa sekarang nih aku ternyata dalam semua peran masih basic gitu. Nah itu tuh perlu disyukuri dulu gitu. Alhamdulillah dulu. Jadi setelah kita menyadari bahwa ternyata aku ini selama ini basic, kita tuh jadi ada keinginan untuk naik kelas gitu. Kalau misalkan nggak tahu kan, ya kita teh udah basic seumur hidup gitu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita teh bisa naik kelas terus setiap hari gitu. Kalau misalkan udah naik kemudian turun lagi, ya nggak apa-apa gitu. Kan kita mah ikhtiar doang, hasilnya mah ya tergantung Allah aja gitu. Jadi nggak apa-apa. Misalkan yang ranger ya udah berusaha setiap hari. Terus saya mau apa? Udah berusaha setiap hari, udah berusaha memberikan respon terbaik, terus kemudian misalkan ternyata hasilnya belum sesuai sama keinginan kita, ya udah dah kita mah orang muslim gitu, perlu meyakini bahwa apapun ini teh yang terbaik gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi jangan takut salah, nggak apa-apa dikerjain dulu aja gitu. Sok dah insya Allah ya benar gitu, kualitas hidup itu berbanding lurus dengan kualitas respon kita gitu. Terus ada satu lagi prinsip HCR tuh adalah response ability creates responsibility. Jadi kemampuan merespon itu membuat kita punya tanggung jawab lebih tinggi gitu. Boleh teman-teman lihat aja yang sekarang jadi ranger gitu ya, yang dulunya sailor, yang dulunya army, kemudian sekarang jadi ranger, itu tuh karena kualitas responnya mereka gitu. Karena nggak mungkin kalau kualitasnya basic, kemudian dianya jadi ranger gitu. Boleh dilihat sob. Orang-orang yang sekarang teman-teman anggap keren gitu, pasti kualitas responnya itu udah di atas rata-rata. Biasanya mereka udah ada di yang di atas desire gitu. Desire udah expected, udah wow surprising orang-orang yang keren tuh. Gitu. Jadi mudah banget kalau misalkan kita mau naik kelas, maka perbaiki respon kita. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Besok challenge-nya kita akan latihan membuat wow surprising. Misalkan nih peran aku sebagai ibu
Aku biasanya bangunin anak teriak-teriak, hari ini aku mau naikin respon aku, sekarang mah mau penuh kelembutan, misal gitu. Mau pelan-pelan bangunin anaknya, nah itu tuh udah naik kelas teman-teman. Jadi besok kita akan check in dan check out lagi, tapi bukan menghidupkan value, tapi membuat wow respon gitu ya. Perannya boleh pilih jadi istri, apakah misalkan Senin mau surprising jadi istri, yang Selasa mau jadi ibu, wow surprising sebagai peran ibu, sebagai seller, sebagai army gitu. Nanti boleh diceritakan di grup ya teman-teman. Ada lanjutannya lagi nggak teh kelasnya? Ini sepertinya pertemuan terakhir untuk MJ Masterclass. Nanti kita akan ada kelas yang lain ya. Kalau MJ Masterclass itu cukup pertemuan sampai ketiga aja. Insya Allah ini udah cukup jadi bekal, yang penting terus dilatih. Mulainya kapan? Besok ya. Besok kita akan mulai check in dan check out. Udah teman-teman boleh dibuka kameranya, kita foto dulu. Yang bisa buka kamera. Yuk, boleh dibuka kameranya, kita foto dulu. Halo, siapa ini? Anaknya Karista. Terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah hadir. Alhamdulillah. Yuk foto dulu, nggak apa-apa yang belum bisa buka kamera. Teh Dwi, Alhamdulillah. Siap teh. Oke, bentar kamera aku mati. Iya, ini pengen ikutan. Boleh, ayo Umar. Oke, udah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Foto kata senyum dulu. Kasih senyuman terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akunya mati. Bentar. Mbak Dina udah nyampe, Mbak Dina? Bentar, zoom-nya hilang. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman untuk yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin ya kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, yang belibet, boleh ditanyain aja di grup. Semoga bekal kita tentang tangga respon, tentang prinsip-prinsip respon tuh bisa membuat kita lebih semangat untuk memperbaiki respon kita setiap hari gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman boleh share insight-nya di grup, kemudian share juga di IG dan tag ke IG aku @puspapuput dan mjfamily.id. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Teh Intan, Teh Dwi, Mbak Dina, Terima kasih, Barakallah, keren Pak banget. Happy, Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Dengar. Teh Wardah, Teh Rika, Bu Ivo. Terima kasih. Terima kasih Tante. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga. semuanya. Selamat Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat istirahat. Ramadan. Selamat istirahat. Lagi. Jazakallahu khairan. Amin. Wayat.